Pedang terhunus masa muda Khalid bin Walid. Di jantung Arabia seorang legenda lahir, namanya Khalid bin Walid. Ia kelak dikenal sebagai pedang Allah. Bahkan sejak muda Khalid adalah prajurit yang terampil. Ia kuat dan pemberani dalam pertempuran. Khalid berasal dari suku Quraisy. Mereka berpengaruh dan berkuasa di Mekah. Suku Quraisy awalnya menentang ajaran Islam. Khalid setia pada sukunya berperang melawan umat Muslim di pertempuran-pertempuran awal. Pikiran strategisnya terlihat jelas. Bahkan saat itu ia adalah lawan yang tangguh. Satu pertempuran menguji nyalinya. Itu adalah pertempuran Uhud. Umat Muslim mengalami kekalahan yang tragis. Banyak jiwa pemberani gugur pada hari itu. Kehebatan taktik Khalid terlihat jelas. Pertempuran ini meskipun merupakan kemenangan untuk pihaknya, kelak akan membebani hati nuraninya. Titik balik, pertobatan dan perubahan. Angin perubahan berhembus di seluruh Arabia. Pesan damai dan keadilan Nabi Muhammad bergema. Bahkan Khalid, seorang pejuang yang garang, merasakan daya tariknya. Ia melihat keimanan umat Muslim yang tak tergoyahkan. Ia menyaksikan keberanian mereka dalam menghadapi kesulitan. Khalid membuat keputusan penting. Ia memeluk Islam. Pertobatannya mengguncang Arabia. Seorang musuh yang tangguh telah menjadi seorang mukmin yang teguh. Pedang Allah kini terhunus untuk tujuan baru. Pertobatan Khalid bukan hanya bersifat pribadi. Itu adalah titik balik dalam sejarah Islam. Kejeniusan militernya yang dulu menjadi ancaman bagi umat Muslim, kini akan memastikan perlindungan dan perluasan mereka. Ia mengabdikan dirinya untuk melayani Islam dengan semangat yang sama seperti yang ia tunjukkan dalam pertempuran. Ahli medan perang dari Uhud ke Yarmuk. Kejeniusan militer Khalid berkembang di bawah panji Islam. Ia memimpin pasukan Muslim meraih kemenangan demi kemenangan. Di pertempuran Mu'tah, ia menghadapi pasukan Bizantium yang jauh lebih besar. Taktiknya brilian. Ia mengamankan mundur strategis, menyelamatkan pasukan Muslim dari kehancuran. Pada tahun 630 Masehi, Mekah menyerah kepada umat Muslim. Khalid berperan penting dalam penaklukan tanpa pertumpahan darah ini. Pikiran strategisnya dan rasa hormatnya terhadap tempat kelahirannya memastikan transisi yang damai. Mekah, kota paling suci dalam Islam, kini berada di bawah kendali Muslim. Tapi di pertempuran Yarmuklah legenda Khalid benar-benar melambung. Kekaisaran Bizantium yang perkasa dengan pasukannya yang besar mengancam negara Muslim yang baru lahir. Khalid kalah jumlah tapi tak kalah hebat, menyusun rencana yang berani. Taktik inovatif dan kepemimpinannya yang inspiratif membawa pasukan Muslim kemenangan gemilang. Warisan keberanian, dampak abadi Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, pedang Allah, wafat pada tahun 642 Masehi. Ia menghembuskan nafas terakhirnya bukan di medan perang, tetapi di tempat tidurnya. Legenda mengatakan bahwa ia menyesali akhir yang damai ini, berharap mati sebagai pejuang. Tetapi warisannya melampaui medan perang. Dampak Khalid pada sejarah Islam tidak dapat disangkal. Ia berperan penting dalam menyebarkan pesan Islam. Ia mengamankan wilayah-wilayah penting bagi negara Muslim awal. Tetapi di luar penaklukannya, karakternya lah yang menginspirasi generasi. Ia dikenal karena keadilannya, bahkan terhadap musuh-musuhnya. Ia memperlakukan tawanan perang dengan hormat dan kasih sayang. Ia tidak pernah mencari kejayaan pribadi, menganggap kemenangannya sebagai kehendak Allah. Khalid bin Walid tetap menjadi suara keberanian, keimanan, dan kepemimpinan. Kisahnya terus menginspirasi umat Muslim di seluruh dunia. Sebuah bukti kekuatan dan dadam doa si kebaikan Inggris. Tam Joshing.